Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun wa huwa alladzi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumi yub'asun. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi was sahadah warrahmanur rahim. Sidang Jumat rahimakumullah, tauhid merupakan prinsip pertama dan utama di dalam akidah Islamiyah. Apapun yang kita lakukan, baik iman Islam maupun ihsan, harus berdasar tauhid. Dan kalimah tauhid yang berbunyi la ilaha illa huwa itu 29 kali di dalam Al-Quran disebut dengan kalimat la ilaha illa huwa. Antara lain yang saya bacakan tadi, surat Al-Hasyr ayat 22. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, alimul ghaibi, yang mengetahui segala yang gaib, wasyahadah, dan yang nyata, warrahmanur rahim, Dialah Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Sidang Jumat rahimakumullah, ayat ini tegas merupakan Asmaul Husna yang memberikan didikan kepada kita agar bertauhid, yaitu mengesahkan Allah dan pantang untuk mempertuhankan selainnya. Kalimat yang pertama, wallah alladzi la ilaha illa huwa, Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia. Kalau kalimat ini diterapkan di dalam ucap, sikap, dan tindakan, maka dijamin oleh Rasulullah SAW orang tersebut bakal bebas dari neraka dan bakal masuk surga. Diriwayatkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Imam Ahmad yang lahir 164 wafat 241, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ukhbirukum bisyai'in, aku beritahukan dengan sesuatu yang penting. Karena sami'tu min Rasulillah, aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Demikian kata Jabir bin Abdullah yang wafat tahun 78 Hijriah. Lam yab'asani ay an uhaddisakumuha illa an tatakillu sami'tuhu yaqul man syahida alla ilaha illallah mukhlisan min qalbihi au yakinan min qalbihi lam yadkhulin nar
au dakhalal jannah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersaksi, man syahida alla ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan selain Allah, mukhlisan min qalbihi, yang ikhlas, yang murni muncul dari hati nuraniyah, au yakinan min qalbihi, atau yakin dari hati nuraninya yang mendalam, lam yadkhulin nar, maka dia tidak akan masuk neraka. Jadi orang yang mengucapkan atau orang yang bersaksi la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, maka akan dijamin masuk surga dan bakal dijamin tidak akan masuk neraka. Sehingga 2 kali Rasulullah SAW bersabda. Di sana ditandaskan dakhalal jannah walam yamassahun nar, mereka orang itu bakal masuk surga dan tidak disentuh oleh neraka. Tentu saja di sini syaratnya ucapan yang muncul dari hati nurani yang mendalam serta mukhlisan, ikhlas. Jadi ikhlas itu artinya murni, tidak terpengaruh oleh akidah apapun, sehingga rasio akal pikirannya, raga perbuatannya, dan rasa dalam hati nurani perasaannya benar-benar mukhlisan lillah, hanya karena Allah. Makanya syarat ibadah itu dipahami tajridul maksud wal ma'bud lillah, memurnikan ibadah dan bertujuan hanya untuk Allah, wa tajridul mutaba'ah, dan memusatkan percontohan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang syaratnya tadi yaitu dia mengucapkan la ilaha illallah atau Allahu la ilaha illahuwa, murni dari hati nurani yang bersih dari pengaruh apapun. Kemudian di sana ditandaskan alimul ghaibi wasyahadah, dan Allah itu mengetahui yang gaib dan yang nyata. Tidak ada yang mengetahui yang gaib selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada yang mengetahui yang nyata segala-galanya selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita manusia mengetahui kenyataan, tetapi hakikat dari kenyataan tidak kita ketahui. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala alimul ghaib wasyahadah, mengetahui yang gaib dan yang nyata serta hakikatnya kenyataan itu. Ditandaskan juga oleh firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Kul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaib illallah. Katakan olehmu, tidak ada yang tahu apa yang ada di langit dan di bumi yang gaibnya, illallah, kecuali Allah. Jadi tegas dalam surat 27 ayat 65 ini, tidak ada yang mengetahui yang gaib selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah SAW pun tidak mengetahui kegaiban apa yang ada di langit, kecuali yang diberitahu oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui wahyunya. Karena Allah lah yang alimul ghaib, fala yudhiru ala ghaibatin ahadan illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Surat 72 ayat 26-27. Dia mengetahui yang gaib, tetapi dia tidak memperlihatkan kepada siapapun tentang yang gaib itu. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberitahukan yang gaib itu kepada siapapun selain kecuali kepada Rasul
yang diridoinya. Rasul pun tidak semuanya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang tertentu, rasul tertentu dan hal tertentu yang diberitahukan oleh Allah kepada rasulnya. Sehingga dikatakan dalam firman-Nya kepada Rasul, "Qul la aqulu lakum indi khazainullah." Katakan, hai Muhammad, aku tidak mengatakan mengetahui tentang rahasia Allah Subhanahu wa taala. Wala a'lamul ghaib, dan aku pun tidak tahu yang gaib. Jadi Rasul saja tidak mengetahui tentang yang gaib itu kecuali yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Jadi kalau sekarang ada yang mengetahui, ada yang mengatakan tahu yang gaib, itu adalah bohong, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam saja tidak mengetahui tanpa dorongan wahyu. Kemudian wahwar rahmanur rahim. Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Sidang Jumat rahimakumullah, setelah Allah Subhanahu wa taala mengendaskan tidak ada Tuhan selain Dia dan Dialah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, maka Dia tandaskan Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha pengasih lagi penyayang. Maka kita bertauhid itu hanya mempertuhankan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengetahui apapun yang gaib selain dari Rasul dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan pengetahuan tentang yang gaib pada utusan tertentu yang nyata diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi di dalam kenyataan itu ada yang gaibnya, ada yang tidak diketahui, maka kita harus menyadari. Dan semuanya itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketauhidan mempertuhankan Allah Subhanahu wa taala itu harus disertai pengharapan ridho dan rahmatnya, karena Dia maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi takwil ayat ini merupakan penegasan kepada kita bahwa apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita perbuat, apapun yang kita laksanakan hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dan ikhlas karenanya. Ghafarallahu li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwa arhamur rahimin. Ada beberapa hal yang patut saya garis bawahi isi atau takwil dari surat Al-Hasyr ayat 22 tersebut. Pertama, kalimah pertama pangkal ayat ini Allah menyebut namanya sebagai Allah dengan lafzul jalalah yang melambangkan kekuasaan, kegagahan, dan keesaan. Dia memperkenalkan dirinya sehingga menjadi pusat perhatian hambanya hanya kepada Allah. Kedua, ditegaskan selanjutnya bahwa Allah itu tiada Tuhan selainnya. Ini berarti menjadikan keyakinan umat yang mesti diwujudkan dalam ucap, sikap, dan tindakan serta hati nurani. Tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, maka hanya beribadah kepadanya. Ketiga, Allah menyatakan bahwa Dia mengetahui yang lahir dan yang batin, yang gaib maupun yang lahir. Maka kita tidak boleh meyakini adanya kegaiban di pengetahuan kita selain apa yang diuraikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Makhluk Allah yang lahir kita ketahui, tetapi hakikat dari kelahiran itu tetap tidak kita ketahui. Kemudian keempat, Allah memiliki
al-asmaul husna. Seperti tadi Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Alimul Ghaib Wasyahadah. Itu merupakan gambaran bahwa silahkan kita memanggil nama Allah dengan nama Asmaul Husna. Kemudian yang kelima, Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan Asmaul Husna itu di dalam ayat ini sebagai Ar-Rahman dan Rahim, yang melambangkan bahwa curahan kasih, curahan sayang kepada Allah selama di dunia ini, Allah tanpa pilih bulu. Kepada siapapun dia curahkan rahmatnya, baik yang kafir maupun yang mukmin, baik yang taat maupun yang maksiat. Tetapi harus ingat, di akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahim, hanya mencurahkan kasih sayang kepada hamba yang taat dan maksiat. Maka bisa saja kita berbuat seenaknya di dunia, tapi harus ingat, di akhirat kelak seluruh apa yang diucap, disikap dan diperbuat oleh kita bakal diperhitungkan oleh Allah, karena dia memiliki sifat Ar-Rahim. Mudah-mudahan Rahman dan Rahim selalu tercurah kepada kita semua, sehingga kita menjadi calon ahli surga dan bebas dari neraka. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah bil alamin. Aqimissalah.